Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Pertama, mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya kita dapat menunaikan ibadah puasa sampai beberapa hari lagi ini menjelang hari kemenangan. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada pertengahan 2015 saya berkesempatan melakukan perjalanan ruhani ke menapaki jejak peradaban Persia, yakni di Iran. Kalau kita mendengar nama negara itu, pasti semua orang langsung menunjuk atau tertuju pada satu madhab tertentu. Padahal kalau kita tahu di sana ada kota namanya kota Gorgon, kurang lebih dari Teheran 1,5 jam naik pesawat. Ya, di sana tempat orang belajar muqaranatul madzahib atau perbandingan madhab. Ya, tepatnya di provinsi Golestan. Jadi kalau mahasiswa Indonesia yang Sunni, yang beraliran Sunni, itu banyak kuliah di sana. Ya. Umumnya mereka bermadhab Hanafi. Tapi dalam kesehariannya mereka dapat berbaur dengan mahasiswa yang lain dari berbagai macam latar belakang aliran atau madhab. Nah, di Jogja ini ada teman yang sudah menyelesaikan studi juga sampai doktoral ya di Teheran dan sudah mengajar di Universitas Muhammadiyah Jogja. Pada saat itu saya berkesempatan untuk bertemu dengan adik-adik mahasiswa di sana, PPI ya, Perkumpulan Pelajar Indonesia. Ya, kurang lebih ada sekitar 200-an mahasiswa Indonesia yang ada di Iran yang diketuai oleh mahasiswa Sunni. Nah, tidak ada masalah di sana sebab mereka dapat hidup berdampingan, saling menghormati perbedaan madhab dan pilihan, begitu ya. Dan satu hal yang ingin saya mau sampaikan di sini adalah kesempatan untuk bisa ke kota Tush, yakni dari Teheran kalau pakai darat atau naik mobil bisa ditempuh sekitar 10 jam ke Mashhad, tapi kalau naik pesawat kurang lebih 1,5 jam ke Mashhad. Lalu dari Mashhad naik bis ke kota Tush kurang lebih 1,5 jam. Nah, di kota Tush itu kita berziarah ke makamnya Hujjatul Islam, yakni Syekh Imam Al-Ghazali, yang kita kenal banyak karya-karyanya. Salah satunya adalah Ihya Ulumuddin. Nah, Al-Ghazali ini adalah ulama Sunni ya. Beliau lahir
dan meninggal di kota Tush di Iran itu. Makamnya dekat dengan makam dari penyair terkemuka Persia namanya Firdaus atau Firdausi. Kalau jalan kaki kurang lebih 1 km dari makam Firdausi. Memang makamnya sepertinya tidak terawat begitu ya, tetapi ada info masih diperdebatkan mana makam Imam Al-Ghazali, istri dan anak-anaknya. Tapi menurut kabar warga setempat, makam yang paling besar itu punya Syekh Imam Al-Ghazali. Nah, sebenarnya banyak ulama dan ilmuwan yang lahir dari sana, seperti Nasiruddin At-Tusi, ini ahli astronomi, kemudian Nizamul Muluk, ini Perdana Menteri dinasti Seljuk, Abu Nasr Asy-Syarraj, sufi pengarang kitab tebal itu ya, Al-Luma. Kemudian Firdausi sendiri, ya penyair Persia. Kemudian Imam Al-Ghazali dan Khalifah Harun Ar-Rasyid nih, Khalifah kelima dinasti Abbasiyah, juga wafat di sini. Dalam kesempatan yang singkat ini saya sebenarnya ingin berbicara tentang Imam Al-Ghazali, tetapi khususnya pada kontribusinya bagi penjelasannya terhadap makna puasa atau rahasia puasa. Di dalam bukunya Ihya Ulumuddin, terutama dalam bab yang membahas tentang rahasia puasa atau Asrarus Shaum ini, Imam Al-Ghazali menyebut setidaknya ada 6 hal yang penting untuk digarisbawahi. Yang pertama adalah Shaumul Bashar atau mensucikan pandangan. Jadi umat Islam agar menjaga mata dari pandangan yang melenakan atau membutakan mata hati. Yang kedua, shaumul lisan, yakni menyucikan lisan, menjaga tutur kata atau bicara, tidak berghibah atau gosip. Ya. Kemudian yang ketiga, shaumus sam'i, yakni mensucikan pendengaran. Ya. Jadi menjaga telinga dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, syaum baqiyatul jawarih, yakni mensucikan anggota tubuh yang lain, menjaga kaki dari melangkah ke tempat-tempat yang maksiat ya, lalu tangan ya untuk memutuskan sesuatu yang baik dan seterusnya. Dan yang kelima, lapar ya, atau mengurangi makan dan tidak kenyang. Ini sebenarnya adalah rahasia yang paling penting untuk menaklukkan nafsu dan syahwat. Ini mengetuk pintu surga dengan keadaan lapar. Yang keenam, cemas dan penuh harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab Al-Ghazali ini sebenarnya cukup banyak ya. Mungkin bisa dibaca di sini, yakni Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali. Ini kurang lebih ada 26 ya, kumpulan risalah atau kitab atau tulisan Imam Al-Ghazali yang dikumpulkan di dalam buku ini. Misalnya Mi'rajus Salikin, Rawdatut Talibin wa Umdatus Salikin, ya, Al-Munqidh Minad Dhalal dan sebagainya.
Juga tentang keutamaan malam Lailatul Qadar dan keutamaan Idul Fitri. Imam Al-Ghazali menuliskannya dalam bukunya, yakni Mukasyafatul Qulub. Banyak di sana beliau kutip hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Misalnya tentang malam Lailatul Qadar, yang menyebutkan bahwa rombongan malaikat yang dipimpin malaikat Jibril akan turun ke bumi. Begitu pula dengan keutamaan Idul Fitri, kita diserukan untuk menghiasi hari-hari kita dengan takbir atau mengumandangkan takbir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau bicara tentang Imam Al-Ghazali ini, sebenarnya kita bisa melihat banyak hal ya tentang sosok ini. Ya, dia bisa mensintesiskan antara akidah, syariah, dan juga tasawuf. Jadi dia ini ahli filsafat, kalam, sekaligus juga tasawuf atau sufisme. Di dalam Islam itu ada dua doktrin yang kuat ya, yakni akidah, yakni aspek teoritis atau nadhari, dan juga syariah, ini aspek praktis atau amali. Jadi kalau dalam Al-Quran, akidah ini disebut al-iman atau keyakinan, sedangkan syariah disebut dengan al-amalus salih, yakni perbuatan yang baik. Maka di dalam banyak ayat kita sering mendengar redaksi Al-Quran yang menyandingkan antara iman dengan amal soleh. Misalnya dalam bentuk fi'il amr atau perintah, aminu wa amilus sholihat, berimanlah dan beramal soleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini saja sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat meraih ketakwaan dan kemenangan dalam beberapa hari ke depan. Dan kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat berkumpul kembali dengan keluarga dimanapun, di kampung halaman, dan menjalani kehidupan seperti biasanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.